adalah pengasihan Tuhan. Ini adalah penguatan firman yang datang kepada mereka yang saat ini, hari ini, yang mendengar ini, yang sedang tertindas kok. Sebatang kara kehidupan, lagi susah sedih, firman ini datang menjadi cahaya, jalan keluar, penguatan bagi Bapak Ibu sekalian. Mazmur pasal yang ke-25 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Sekali lagi, saya akan baca 3 ayat saja hari ini. Pada semangat ini, pakai baju merah nih. Wah, adakah yang di Balikpapan open house? Lagi nyari open house nih. Siapa tahu mau undang-undang kita datang. Makan apa? Makan kue keranjang barangkali. Atau adakah menu-menu Imlek barangkali? Ayo, yang di Balikpapan mana suaranya? Puji syukur. Saya baca 3 firman ini, Bapak Ibu sekalian, ya, kiranya yang sedang tertindas, yang sedang susah, sedang sakit, mendapat penguatan. Dan juga yang mendengarkan, semua mendapatkan ketenangan dan hati yang melimpah dengan damai sejahtera. Kitab Mazmur 25 ayat 16 sampai 18. Demikianlah sabda firman Tuhan Yesus bagi saudara-saudara sekalian. Ada tertulis, selamat mendengarkan. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Ini sebuah doa, ini sebuah harapan. Dari siapa? Dari aku, seseorang, mereka yang sebatang kara dan tertindas. Apakah saudara sekarang sedang tertindas? Apakah saudara sedang merasa sendiri? Apakah hidupmu sekarang ini sebatang kara? Ini mungkin juga mewakili sebuah seruan hati, harapan, dan doa-doa kepada Tuhan Yesus. Ayat yang ke-17 dan 18. Lapangkanlah hatiku yang sesak. Adakah saudara yang sedang menyaksikan ini, yang sedang sesak oleh karena gangguan pada paru-paru, jantung, ada penyempitan? Ataukah Bapak Ibu terkasih yang sedang sesak oleh karena kehidupan yang begitu menekan, situasi sulit, tantangan, atau melihat anak, suami, istri yang belum memuliakan Tuhan, belum sungguh-sungguh atau belum dalam Tuhan. Rasanya lihat hidup mereka masih dalam dosa dan kita sesak. Amin. Tuhan Sang Immanuel tidak tinggalkan mereka. Tuhan juga tidak tinggalkan kita. Firman Tuhan datang menjadi terang dan menuntun setiap orang, dan akan nanti firman itu menjadi hakim suatu hari kelak ketika waktunya selesai dan mereka tidak membuka hati untuk percaya kepada Sang Firman. Namun saya percaya betul Tuhan itu maha baik. Waktu, durasi, time yang Tuhan berikan, Tuhan punya jutaan cara untuk menolong kita, mengubah kita, mengangkat hidup kita dari yang bukan siapa-siapa, dipulihkan, diangkat menjadi yang luar biasa. Siapa? Anaknya. Maka orang Kristen itu disebut anak Tuhan Yesus. Mereka yang hidup menurut firman-Nya akan mempermuliakan Tuhan. Amin. Apapun keadaan kita hari ini, lewat doa ada rahmat Tuhan. Dan saya percaya sebentar lewat kita doa-doa, di momentum hari ini semua kita boleh mendapatkan kelepasan. Ya. Dan ayat 18 dari Mazmur 25, tiliklah sengsaraku dan kesukaranku, dan ampunilah segala dosaku. Yang menjadi penghalang untuk hidupmu belum bisa masuk kepada terang. Yang menjadi penghalang doa-doamu belum terjawab. Yang menjadi penyebab, ya, tangan Tuhan belum bekerja dalam hidup Bapak, Ibu, dan keluargamu terkasih. Ialah dosa.
Ketika pemazmur memberikan ayat-ayat ini, dikatakan bahwa ini mereka yang berseru adalah orang yang tertindas, orang yang sebatang kara, orang yang mengalami kesesakan dalam hatinya, orang yang mengalami kesulitan, orang yang mengalami sengsara dan kesukaran. Hidupnya begitu pelik. Dan kita bisa melihat di sini, betul-betul dosa ini adalah akar segala namanya yang mengikat, menyengsarakan, dan lain-lain. Dosa ini menjadi pemicu awal sehingga hidup mereka itu tidak baik-baik saja. Yesus datang bukan hanya memberikan terang dan firman-Nya. Yesus datang untuk membayar jiwamu dari dosa dan menyelamatkan engkau masuk hidup yang kekal. Usia manusia itu terbatas. Hari esok akan menjadi hari ini. Dan hari ini akan menjadi hari kemarin. Dan hari kemarin akan menjadi suatu kenangan yang indah. Setiap foto-foto yang engkau unggah, yang engkau take a picture, indah. Tapi satu hari semua itu akan menjadi kenangan. Hidup ini mungkin hidup yang nyata, tapi hidup yang akan datang seakan-akan masih kelihatan fata morgana. Tapi satu hari kelak yang fata morgana itu akan menjadi kenyataan, dan yang kelihatan hidup ini akan menjadi sisa kenangan, dan semuanya menjadi tidak berarti lagi. Renungan ini menggugah hati saya. Tuhan sungguh baik. Karena dulu saya, yang namanya kita ini broken home ya. Rasanya ayat-ayat Mazmur tadi yang saya bacakan, ayat 16, 17, 18, dan Mazmur 25, itu saya. Saya banyak mengalami masa-masa sukar, masa-masa sulit. Ada kenangan kalau waktu mama papa masih ada. Waktu kita masih belum merantau. Waktu kita masih kumpul keluarga, saudara saya 4 orang. 1 mandiri di Makassar. Yang 1 adik saya, Romi, sudah berpulang tahun lalu. Dan kami sekarang ada 2 saudara di Balikpapan. Saya dengan Pak Denny Simon. Biasa momen-momen seperti ini, kami itu suka sekali rasa hati senang. Karena kami orang susah. Kami dari keluarga yang bisa dibilang ya kurang ya. Jadi ketika namanya ada momen-momen seperti ini, namanya Imlek, ada identik dengan bagi-bagi ampau, kita senang. Karena apa? Dapat rezeki, dapat uang, dapat ampau, kertas merah. Senang sih, namun segala kesenangan itu disempurnakan ketika saya menjadi milik Tuhan Yesus. Hari ini, saya tidak berharap ampau dari siapapun juga. Tubuh jiwa rohku sempurna dipelihara Tuhan Yesus. Bahkan hari ini karena berkat Tuhan, karena kasih Tuhan, karena doa-doa mama papaku, bertambahnya umur, ada berkat, saya juga mau kasih bagi-bagi ampau.
Siapa yang mau dapat ampau? Iya, suasana ini kok jadi kita baper ya, terbawa perasaannya. Iya, apa yang saya sharingkan ini firman yang saya alami. Kiranya menjadi berkat penguatan setiap kita. Wis banyak saya. Puji Tuhan. Kalau Tuhan Yesus mau tolong Andi Simon ini, Tuhan Yesus itu baik, Tuhan Yesus itu hidup. Angkat tangan Bapak Ibu terkasih. Tuhan Yesus menolong kita juga. Wah, rame banget. Mau dong. Saya dapat berkat. Ya, gongsi Pak Coy, sama-sama. Puji Tuhan. Yuk kita bersyukur buat renungan singkat ini. Kiranya menjadi peneduh hati kita dan jawaban serta terobosan yang baru bagi engkau yang sedang dalam kondisi tertindas. Saya percaya firman adalah kebenaran, firman adalah terang, firman ini memerdekakan setiap Bapak Ibu terkasih, setiap pribadi yang mendengarkan renungan singkat ini. Let's pray. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banget buat sabda firman-Mu, renungan singkat, 2-3 ayat kitab Mazmur yang kami dengar, serta sharing kesaksian ada, hati kami diteguhkan untuk belajar lebih percaya kepada Tuhan Yesus dan menyerahkan tubuh jiwa kami dalam pimpinan Tuhan Yesus, serta mengkoreksi hidup kami. Jikalau hari ini apa yang kami alami tertindas, tertekan, masalah, kesulitan, kesukaran masih ada dalam hidup kami, Tuhan Yesus yang baik, mohonkan ampunilah dosa kami. Sucikan, tahirkan kami, seraya kami hidup memberi pertobatan di dalam iman mengikut Tuhan Yesus. Setiap pribadi, keluarga, rumah tangga, saya berdoa lewat pertobatanmu, lewat pengakuan dosa di hadapan Tuhan Yesus hari ini, setiap kita diberikan Tuhan rahmat, hidup yang baru. Tuhan Yesus datang memberi engkau hidup dan di dalam kedamaian dan kelimpahan. Demikianlah firman Tuhan bagi setiap kita, berbahagia yang mendengar dan berbahagia yang melakukan firman Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.